Sahabat KD, sahabat Gong Energy, kali ini kita ketemu lagi dalam konteks bicara tentang seorang pengusaha di Surabaya yang menahan ijazah para karyawannya, bahkan sudah dihadiri Wali, Cakji, juga Wawenaker, Noel Ebenezer. Tanggapannya sangat bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Menurut saya biar nanti Pak Kadisnaker tapi untuk keterangannya mungkin Pak Polisian bisa lebih tahu, nanti bisa diproses berikutnya. Pak Wali dibohongin, saya dibohongin, dibohongin. Semua kan tanggung Siapa jawab lagi saya, mau Pak. di Ya. Saya tidak mau melibatkan pihak lain. Si Veronica panggil tuh kemarin. Saya Kamu tugasnya gini, kami ini datang kemari kaitannya karena kami ada aturan. Iya. Pertama kami berkaitan dengan ya tanggung jawab semua di saya. Ya, kalau ada pihak yang mengaku ini dan itu, saya tidak mau menyusahkan keluarga. ya. Itu Nah, Ibu aja. kami terima kasih. Ibu kooperatif, kami kabar masuk. Meskipun Ibu nggak boleh masuk, kami punya kewenangan untuk masuk. Satu, yang kedua, yang kedua berkaitan dengan Jadi Bu Vero itu statusnya tidak bekerja di tempat saya. Dia cuma bantu-bantu aja. ya itu konteksnya Dan berbeda, Bu. tidak mengenal. Kami nggak berkaitan dengan Ibu Kalau Vero dan ada, apa, tapi ya kami kalau ada berkaitan pihak dengan- lain yang merasa mengenal, merasa ini, merasa itu, ya itu Kemudian, urusannya pihak yang lain. Kemudian kenal nggak Mbak Vero ini? Belum pernah saya. Enggak, cuma nanya doang. Kenal. Kalau sampai nggak kenal juga, saya anggap ibu udah keterlaluan. Padahal kan nggak apa-apa, nggak ada yang diiniin, kasih Pak, tadi semua. itu saya itu menjawab sesuai kapasitas kerja. Gimana ya? Jasa di mana? Ini di mana? Sudah tuh, pulangin aja udah jasanya. Kita kan jamin ibu tetap berusaha. Enggak ada masalah ya apa? Dari awal saya tekan Bu, ibu harus nyaman, kereta negara. Ibu harus kita lindungin. Pokoknya Bu Vero itu nggak ikut-ikut, Pak. Dia nggak pernah tahu dan nggak pernah Emang kita mau ngapain? ngapa-ngapain. Ini. Sama Mas. Tanggung jawabnya itu ada di saya semua. Ibu bukan sedang bertanggung jawab, ibu sedang berbohong. Iya, benar. Saya nggak pernah. Kemarin saya masuk, saya kasihkan aja Itu ya, kapan kira-kira? Sama kamu ya? Desember. Ada 2 orang, saya sama Gani. Desember ya? Iya. 2024. Iya. Pero kasih ke apa? Ijazah kawan-kawan. Maaf tidak Pak. Oh, tidak Pak? Tidak mau buka masalah apa? Iya. Ada COVID tuh. Kamu nyerahinnya di mana? Privasi. Nyerahinnya di mana? Di Memang di mana? di depan gitu Pak. Ini gini, Jam Pero kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang bertahan deh. Oke. Tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya, saya serahkan ke Bu Diana. Ah, ini ngawur ya. Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Kok Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Iya Pak, tapi saya jangan dibentak dong. nggak mukul kita. Saya Bukan, aneh. Kok ini nyerah ke sini? Ini ke sini gimana sih? Jasanya di mana sih, Mbak? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima tidak? Enggak. Menerima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini enggak? Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak kenal nggak sama rekaman yang ini. Saya kenal. Tapi ketemu Kenal. menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah. dari Ijazahnya yang yang bersangkutan ini siapa namanya ini?
dan SKCK Iya. waktu Saya daftar. lupa. Vero, kamu nanti berbongkar. Oke ya, ini Pak Vero, ini banyak Hati-hati. ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Nasib Jan Huwadiana, pengusaha di Surabaya diduga tahan ijazah warga, makin terpojok usai Gubernur Jatim turun tangan. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa malah memerintahkan agar proses hukum terhadap Diana terus berlanjut. Selain itu, Hovifah juga berjanji akan terbitkan ulang ijazah pekerja yang ditahan. Khususnya untuk jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ditegaskannya, solusi ini menjadi wujud negara hadir di tengah persoalan dan polemik yang dihadapi masyarakat. Tidak hanya itu, solusi ini sekaligus memberikan ketenangan pada para pekerja. Terutama karena hingga sekarang para pekerja itu tidak dapat kepastian terkait keberadaan maupun kapan ijazah akan dikembalikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Karenanya, Wali Kota Eri meminta kasus ini segera ditangani dan ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Bahkan, ia menyampaikan langsung permintaan tersebut kepada pejabat di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Sedikit melecehkan, singkat mindringnya kumat, sehingga seorang wakil menteri mewakili negara sudah hadir, pintu regol depan itu belum dibuka. Ini bukan sebuah penghormatan. Ini juga kita lagi mencermati apa yang ramai di Taman Safari Oci. Pertama-tama izinkan saya memberikan keprihatinan yang sangat besar terhadap para pengadu, para korban, pemain sirkus Oci, yang dimana kami mendengar bersama-sama. Sebutin nama. Dapil. Biar teman-teman tahu. Oke, siap pimpinan. Saya dengan Bimantoro Wiono, Pak, Bapak Ibu sekalian, dari Dapil Jawa Timur 8 dari fraksi Partai Gerindra. Pertama-tama saya ingin memberikan keprihatinan yang sangat besar kepada Bapak Ibu sekalian yang mengadu kepada kami hari ini, korban daripada Oriental Circus Indonesia. Kami sudah mendengar tadi curhat daripada korban yang diwakili oleh salah satu korban. Mungkin kami ingin mendalami pimpinan, yaitu ingin bertanya kepada pihak pengelola. Tadi kan diceritakan bahwa pada saat awal para korban ini diambil dan dimulai dibawa itu di usia yang dini sekali menurut saya, di usia 5 tahun. Kami ingin bertanya, niat awalnya apa Pak? Kok kenapa harus mengambil anak-anak usia dini untuk dijadikan pemain sirkus? Dan apakah memang tadi kan sudah disinggung juga masalah ada kontrak juga yang katanya sempat disiarkan bahwa para korban ini mau disekolahkan. Nah, bagaimana tentang kejelasan kontrak tersebut? Apakah memang dari niat awalnya memang benar-benar tidak mau menyekolahkan tetapi hanya untuk menjadikan pemain sirkus atau bagaimana? Saya ingin mendengar itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tempat tinggal mereka pada saat mereka menjadi pemain sirkus itu sendiri. Kalau tadi kami mendengar bahwa ada perilaku-perilaku yang sangat tidak terpuji menurut saya kepada para korban, apalagi ini di usia dini. Saya ingin mendalami lagi bagaimana tempat tinggal mereka di sana pada saat itu. Sampai mereka ini mempunyai trauma-trauma yang luar biasa sekali. Dan saya ingin melihat apakah memang dari pihak pengelola ini menyediakan tempat tinggal yang baik juga untuk mereka atau bagaimana. Mungkin nanti pun bisa diceritakan oleh para korban juga bagaimana kondisi real di lapangan pada saat itu. Karena ini korbannya bukan cuma satu, ternyata ada 11 ya yang datang ke sini. Mungkin nanti bisa disampaikan secara detail, tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Jangan ada keraguan untuk menyampaikan unek-uneknya, silakan curhat kepada kami.
kita bongkar ini secara terang benderang semuanya, agar keadilan itu sampai kepada para korban yang mencari keadilan hari ini. Terima kasih pimpinan. Jadi jangan nanti ntar Bapak dianggap menang-menang berduit, ntar kita merasa orang kecil. Jangan ya Pak ya. Pak lawyer nanti juga jangan emosi kalau ketemu. Bapak Jansen juga diwakili dengan perwakilannya juga tenang, satu sama lain duduk, cari jalan tengah yang terbaik bagaimana, tidak pada posisi kesalahan, dan sampaikan bahwa Bapak Ibu adalah pengen keterbukaan untuk mencari damai, tujuan yang lebih indah dan lebih tenang. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pimpinan, ya. Andai kata tadi waktu yang disampaikan 1 minggu tidak ada kesepakatan apa? Itu tadi saya bilang, laporin aja. Pimpinan begini, di dalam surat kita yang kita ajukan kepada pimpinan Komisi 3, kecil bagi kami bahwa kalau ada itikat baik dari OCI maupun Taman Safari, kita keterima. Tetapi kalau dilihat dari sambutan jawaban-jawaban di media, kok menurut saya kecil untuk bisa, sebab mereka juga sangat tersakiti. Karena jawabannya tidak mengakui. Kalau bagi kami sederhana, oke lah, soal kekejaman pembuktiannya susah. Tetapi diambil sejak kecil, dipisahkan dengan orang tua, itu pembuktiannya mudah. Dan mereka mengakui itu. Dan ini pelanggaran HAM berat. Apalagi di dalamnya terjadi perbudakan. Dan terus terang ini sejarah kelam yang menurut saya, ayo kita ungkap, kita akhiri. Harapan kami di Komisi 3 lah kita mendapatkan keadilan ini, sehingga tolong jangan langsung diberikan kepada pihak kepolisian. Nyatanya kasus ini sudah pernah di SP3 oleh pihak kepolisian, dan itu sungguh mengecewakan buat kita. 97 dilaporkan, 99 SP3. Tanpa pelapor juga dikasih tahu. Jadi sekali lagi kami berharap ada keadilan di sini. Ada peluang undang-undang HAM digunakan, undang-undang pengadilan HAM digunakan, supaya sejarah kelam ini bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Pokoknya itu 97, 98 tadi bilang? 97? 99. Ini 2025. Tenang aja. Jangan khawatir. Polisi sekarang lebih takut untuk keterbukaan. Dan kami percaya Komisi 3... Nah, karena percaya, kasih waktu. Kalau 7 hari... tidak diberikan ruang yang baik, Bapak laporin lagi. Nanti kita yang pantau urusannya. Siap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taktik Kertanegara, potong telinga utusan Mongol, pancing amarah, kubelaikan. Kertanegara atau dikenal dengan Sri Maharaja Kertanegara merupakan raja terakhir yang memerintah kerajaan Singasari. Ia dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang punya keinginan besar untuk menyatukan Nusantara. Kertanegara adalah putra Wisnuwardana, Raja Singasari tahun 1248 sampai 1268. Oi, ada kapal besar! Ada kapal besar datang! Mereka seperti dari negeri seberang. Lihat, bentuk kapalnya berbeda. Lihat, ujungnya seperti naga. Mungkin dari negeri naga. Cepat, panggil Gusti Adipati. Sudah, Kemi dan Nunu sudah ke sana. Ya, terus! Dorong, rapat! Terus! Dorong terus! Ayo, rapat terus! Raden tahu mereka itu dari mana? Ya, saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bermata sipit dengan pakaian yang indah gemerlapan itu pasti orang daratan Cina. Hamba mengaturkan surat dari Baginda Maharaja Kubilaikan, penguasa dari daratan Hindustan hingga pantai timur negeri Cina.
Baca surat itu, Wijaya. Salam sejahtera buat Tuan Prabu Negeri Jawa. Aku Maharaja Kubilai Khan, pemimpin bangsa Yuan yang kekuasaannya menghampar dari tanah Hindustan sampai ke ujung timur negeri Cina. Akan menjamin keselamatan negeri Tuan kalau Tuan mengakui kekuasaan kemaharajaanku yang perkasa. Pasukan kuat kami mampu bergerak seperti badai gurun pasir, menghancurkan siapa saja yang berani menentang kekuasaanku. Kapal-kapal lautku mampu menutup lautan dan sungai-sungai di negeri Tuan. Baliknya, kalau Tuan Prabu menerima ajakan baikku, maka kami akan membuka perdagangan dengan negeri Tuan dengan perasaan damai. Jawaban Tuan Prabu sangat kutunggu. Sebagai utusan, hamba menunggu jawaban dari Sang Prabu. Mendekatlah kau kemari. Itulah jawabanku. Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singasari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Kau akan menyesal dengan perlakuanmu ini. Negerimu akan rata dengan tanah. Wawenaker Noel Ebenezer, tanggapannya sangat-sangat sebagai nyonya rumah tidak. Itu kayak ada unsur sedikit melecehkan, singkat mindringnya kumat, sehingga seorang wakil menteri mewakili negara sudah hadir, pintu regol depan itu belum dibuka. Ini bukan sebuah penghormatan ini. Juga kita lagi mencermati apa yang ramai di Taman Safari OCI Oriental Circus Indonesia, di mana ternyata banyak ex karyawan yang mendapat perlakuan yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Kami ingin membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk menghargai sebagai bangsa yang besar, yang pernah punya kerajaan besar Majapahit, Sriwijaya, juga Singhasari atau Singosari. Zaman itu, sekitar abad 12, Sang Prabu Raja Kertanegara dari Singosari itu merung kupingnya utusan Kubilai Khan dari negara yang punya lambang naga, karena ingin menjajah. Kita tidak sedang memprovokasi untuk mengajak tidak damai, tidak. Tetapi jangan sampai negara dilecehkan. Itu yang menjadi poin. Sehingga kembali yang terkait dengan bangsa-bangsa dari manapun asalnya ya, yang menjadi warga negara Indonesia, atau pengusaha-penguasa dari manapun asalnya,
asalkan dia mau mematuhi negara, mematuhi regulasi yang ada, tetap kita hormati. Tetapi kalau sudah pelecehan, mengganggu karyawan yang memiliki hak-hak dasar, misalnya sholat Jumat, dipotong gajinya kalau memang itu benar, maka Bukopipah selaku gubernur turun tangan sudah betul. Tegakkan hukum, tuntut, karena memang itu melanggar perda, menahan ijazah. Dan saya apresiasi terhadap Bukopipah yang menerbitkan kembali ijazah-ijazah para pekerja yang ijazahnya ditahan atau mungkin dihilangkan. Karena ditanya menteri pun mulek saja. Ditanya tidak menahan katanya. Staf yang bagian menahan katanya sudah resign. Ternyata setelah dicek petugas masih ada. Mulek. Ini tidak responsif, tidak mematuhi negara. Maka harus selaku pimpinan tegas, maka tindakan Bukopipah ini bagus, menerbitkan kembali ijazah yang menjadi kewenangan dia di SMK, di Aliyah, di SMA. Jadi Gubernur Jawa Timur ini dia tidak main-main, dia juga tegas, tidak kalah dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi, KDM. Kalau Kang Dedi biasa ya, laki-laki ya, mungkin ibarat motor itu Yamaha atau Suzuki, gaspol di prosneleng pertama. Tapi kalau ibu-ibu Bukopipah ini kalem tapi pasti, prosneleng pertama kalem, kedua kalem, ya namanya ibu-ibu wanita. Begitu nanti prosneleng 4 gaspol. Jawa Timur tidak pernah kalah, karena Jawa Timur pernah punya kerajaan besar Majapahit dan Singhasari. Dan akhirnya ketika utusan dari kerajaan Mongol ini kembali ke negara, memang memicu kemarahan dari negara Cina. Mengirim hampir 3.000 pasukan ke kerajaan Jawa ya. Tapi waktu itu sudah ada pergolakan di kerajaan yang ada di Jawa, yaitu Singhasari sudah dikalahkan oleh Kediri, yaitu Raja Jayakatwang. Nah, tapi dengan cerdiknya akhirnya begitu bala tentara Cina datang, diterima dengan baik oleh Raden Wijaya, dibantu oleh Aryawira Raja dari Sumenep, ketemu di hutan Pare, ya mungkin di sekitar Surawono, kemudian bersama-sama menggempur kerajaan Kediri Jayakatwang. Jayakatwang tumbang. Kemudian perjanjiannya adalah ketika bisa mengalahkan kerajaan Jawa, pasukan Cina ini akan membawa banyak upeti, membawa banyak taklukan, wanita-wanita, para gadis-gadis cantik yang waktu itu memang akhirnya diajak ke daerah yang bernama Majapahit. Nah, di sana diajak bergembira, pesta pora, kemudian dengan satu syarat, karena para gadis tidak suka dengan peralatan perang, maka tentara Cina hanya diperbolehkan membawa senjata biologis, jadi bukan peralatan perang. Nah, pada saat bersuka pora itu, maka ditumpas sekalian oleh Raden Wijaya bersama pasukannya, sehingga pasukan dari Mongol kocar-kacir tinggal sedikit kembali ke negaranya. Begitulah sejarahnya yang bisa kita lihat di beberapa literasi yang ada. Dan kita tahu setelah Singhasari dikalahkan oleh Jayakatwang Kediri, Jayakatwang Kediri ditumpas oleh bala tentara Mongol, dan pasukan Mongol juga sudah ditumpas Raden Wijaya di daerah yang bernama Majapahit. Maka sejak itulah kemudian awal mula berdirinya kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raden Wijaya yang dibantu oleh Aryawira Raja. Ini menjadi sebuah kerajaan yang besar. Saudara-saudara, sahabat Kardi, jadi hal yang
perlu dicermati adalah bahwa ketegangan geopolitik global ya, ini sudah mulai juga memanas. Australia merecoki ketika Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Rusia, padahal itu adalah hak. Demikian juga kita dengar ada kapal perang Cina berhadapan dengan kapal perang Indonesia di Selat Natuna ya. Tapi alasannya memang masing-masing lagi menjaga perairannya, jadi nggak ada masalah selama damai-damai saja. Mudah-mudahan ketegasan Presiden Prabowo dengan pengalaman militernya tidak menghilangkan jati diri dari seorang patriot membela negara, tetapi juga dalam kondisi yang cermat, tidak emosional, karena bagaimanapun sebuah bangsa yang besar dan damai, menjaga perdamaian dunia ini adalah lebih baik, lebih membawa kemaslahatan bagi umatnya daripada kita terseret kepada perang. Jadi perang yang membawa dampak buruk. Jadi kita lebih mengutamakan perdamaian, tapi kita juga menjaga kehormatan sebuah bangsa. Jaya Indonesia.